Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Pagi yang sangat cerah. Kelihatannya di tahun ini akan dipangkas suku bunga dan arahnya market akan pump ke atas. Jadi ketika turun, gunakanlah untuk tambah muatan. Tapi kalian tetap dior, ya, riset sendiri lagi, riset mandiri. Apa yang saya ucapkan jangan kalian telan mentah-mentah. Semua risiko masing-masing. Saya tidak mengajak Anda jual beli aset tertentu. Saya hanya mereview sebatas yang saya tahu. Ya, jadi di dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun kismin mendadak. Kita langsung bahas berbagai macam TA dan info-info mengenai PP yang kelihatannya sudah membaik, tidak bisa diragukan lagi karena PP koin terbaik saat ini berdasarkan kapitalisasi ataupun rankingnya. Saya yakin investor-investor besar ketika akan investasi di meme coin pasti larinya ke PP yang sudah mencapai 84 triliun kembali. Ini sangat luar biasa, sangat maknyus, arahnya ke atas. Kemarin nggak ada berita yang aneh-aneh, hanya seputar perseteruan si Katram sama si Powell, ya. Ya, jangan sampai mereka pada jadi tukang semir sepatu, ya, karena kalau berantem itu kan menang kalah bonyok semua. Pedagang some, ini dua tokoh ini jadi sorotan dunia, bikin market berkutakan. Oke, tidak penting, yang penting ngaceng, ya. Mudah-mudahan tidak usah pakai ribut mereka berdua itu. Jadi si Trump by PP, kemudian Powell BPP, itu saya rasakan lebih bagus gitu, ya. Seneh dikit kawan. Kita akan lihat sementara dulu untuk BTCD-nya sudah mulai menurun, sudah mulai memerah 6427 kemarin sampai 64 ke 50-an. Tapi di situ memang titik-titik yang akan longsor. Saya rasa sudah dari tahun-tahun bulan-bulan kemarin, dari tahun 2021 itu puncaknya di di 65, dan setelah 65 berkali-kali juga resisten yang kuat akan terjun ke bawah, dan ini juga sudah pattern bendera jengking untuk Bitcoin, bendera jengat, ya, untuk Bitcoin dominan. Jadi arahnya akan terjun, cuma memang banyak drama manipulasi harga, juga perseteruan Katram sama Powell, pokoknya macam-macam. Kita ikutin aja. Yang jelas tahun ini tahun bull, 1 tahun setelah halving BTC itu siklusnya masih berada di situ. Kita nggak perlu khawatir ataupun perlu takut, ya. Kita lihat juga harga mohon maaf, batuk mulut Mas Bro, hujan terus, ya. Harga PP diprediksi bisa naik 40% dalam waktu dekat. Ini PP itu udah beritanya di mana-mana. Sekelas Trump, sekelas BlackRock, semua kenal PP. HIP-nya itu udah nggak bisa diragukan lagi. Asal kita sabar, seperti the next Doge Shiba ini akan terjadi di PP, nggak perlu kalian ragu sebetulnya. Ya, ini target masih lama, masih di akhir tahun, ya. Memang Juni ini mudah-mudahan ada plan 1 bull run seperti tahun 2021 kan, April sama akhir tahun ada 2 kali, ya. Pokoknya banyak yang memprediksi PP, nggak perlu kalian ragukan lagi. Dengan market cap 84,42 triliun, ini sangat menarik, ya. Dengan holdernya yang peningkatannya satu hari hampir 1000 holder. Ini saya rasa koin yang sudah tidak bisa diragukan lagi, ya. Untuk PP ini sekarang harganya udah 0,2 kembali, ya. Satu kali lompatan lagi hanya PP yang masuk ke masuk ke ATH barunya. Kalau yang lain butuh 6 kali lipat, 5 kali lipat, hanya PP, ya. Saya menjagokan PP sama Cardano, yang Cardano juga koin-koin yang masuk ATH, selalu ATH, ya. Kita akan lihat bersama di sini juga. Kalau melihat dengan ini sangat bagus sekali, diperkirakan ini ya akan arahnya akan ke atas kalau melihat info-info dari CMC, ya. Jadi kita nggak perlu takut. Harga PP dengan uji ulang, ini diuji ulang lagi, ya, yang mana si PP ini dengan ETH mendapatkan daya tarik
berita ETH seperti PP adalah tawaran yang solid pada level ini ya. Jadi banyak yang meramal PP ini harganya nggak main-main bro. Kalau kita lihat berita-berita di sini ya, PP hanya koin dengan uji ulang ya, HTF yang bersih dengan ETH mendapatkan daya tarik. Beta ETH seperti PP adalah tawaran yang solid pada level ini, memompa ETH secara solo dengan menjadi tanda bahaya pasar, tetapi PP menonjol dengan komunitas meme yang terkuat, baru saja menguji ulang EMA 200 setelah bergerak inklusif yang kuat seringkali menjadi persiapan yang bagus untuk kenaikan berikutnya, dapat kembali level kunci dan pergerakan menuju level tertinggi bulan lalu mungkin terjadi dengan segera. Wah mantap ini ya, pokoknya nggak perlu kita ragu lah untuk PP ini ya. Kalau kita melihat koin PP ini wah ngeri ya. Jadi banyak yang memperkirakan harganya akan setinggi langit ya. Jadi membeli sekantong PP seharga pokoknya sudah, untuk PP kita nggak perlu diragukan dengan fundament yang bagus secara kapitalisasi, kemudian rankingnya ya, mau dibilang apa untuk PP ya, paling just kalau kita lihat peringkat di sini juga koin-koin real project banyak yang ketikung dengan PP. Apa yang kita perlu takutkan lagi ya? Fear and greed-nya juga masih netral di 57 ya, 25 all season indexnya 25/100 ya. ETH sudah naik sekitar 2% lebih per video ini dibikin ya. Kemudian BTC masih menurun. Ini ada BlackRock, ada Fidelity, ada Wall Street ya. Kemudian Subgaming sudah mulai ambil bagian di ETH. Tanda-tanda bull run itu ETH performanya sudah melebihi BTC. Ini beberapa hari ini, seminggu ini dikatakan performa ETH lebih baik dari BTC. Ini salah satu akan tanda-tanda akan all season. Memang banyak yang memprediksi all season itu akan terjadi di Juni kawan. Ini dalam 1-2 hari BTC turun 3%, ETH-nya naik 1, sekian persen. Dalam 24 jam ETH naik sekitar 2%, kemudian BTC-nya turun 0,44%. Jadi performa BTC lebih bagus. Mudah-mudahan ini tanda-tanda all season, dan memang sudah di diuji level terus, naik terus BTCD-nya, akan tetapi selalu mendekati 65, terinjak ke bawah, artinya di situ udah resisten yang kuat untuk mantul ke bawah terjun ya. Kemudian jadi all season yang memang BTCD di situ sudah dilihat pattern bearish, sebetulnya memang arahnya akan turun ya. SIBA harganya 0,2 sama dengan PP, luar biasa. Kita juga perlu perhatikan koin-koin yang akan terbang seperti Elite Coin, itu jangan kalian remehkan ya untuk Litecoin. Untuk PP 0,2 sama dengan SIBA, market cap-nya 84,6 triliun lebih ya. Ini sangat bagus. Koin P ketendang ya. Kemudian Uniswap, AW ya, AAW, Bitasor, Aptos, ini koin yang nil protokol, ini koin yang bagus-bagus, ICP aja ketendang sama PP. Artinya PP nggak bisa kalian anggap main-main, apalagi si koin Katram ini kacau, ini udah 43 top CMC, market cap-nya sudah tidak ada separuhnya koin PP. Jadi cari koin itu jangan sembarangan ngasal hip sesaat. Kita untuk jangka panjang dengan investor dan kapitalisasi terbanyak ada di PP. Ngapain kita takut? Kalau turun ya tambah muatan. Ini Katram sendiri ya, official Trump saja market cap-nya, rankingnya nggak ada separuhnya si PP. Ini koin matilah koin begini nih. Nah gimana si Trump sendiri mau nggak mau mendukung PP kok, wong dia kerja sama USD 1 dengan GZ Binance ya jelas ya mendukung PP. Ngapain walaupun koin sendiri kalau nanti jadi merugikan ya. Ya salah satu contoh hal yang mudah saja, kenapa GZ adopsi PP, bukan di jaringannya 24% dia pegang, sedangkan meme coin di jaringannya aja banyak banget, nggak pakai beli, pasti ada upeti. Ini mau untuk si baik
si Vitalik pun di jaringan ETH si PP itu nggak memberikan apa namanya upeti, nggak ada upeti-upetian. Si Vitalik saja ingin koin PP itu dia membeli, nggak main-main koin PP ini ya. Tenang saja, waktunya terbang. Jadi koin yang akan bermasa panjang tidak bisa diragukan lagi. Saya rasakan di PP, tergantung kalian mau ambil silakan, nggak silakan, urusan kalian. Yang penting saya bahas PP ini udah berhasil dari market cap 35 triliun sekarang udah ratusan, kemarin 164 triliun di ATH-nya, artinya sudah saya berhasil membahas sampai kenaikan 45 kali lipat yang masuk ikut Mas Bro tahun lalu. Tapi ini belum apa-apa karena kemarin masih belum sehip seperti ini sampai Trump mendukung PP, sampai market cap bertahan, dan ketika 35 triliun saya bahas menjadi 6 triliun, turun lagi 4 triliun, naik lagi 10 triliun, turun lagi 8 triliun, dan seterusnya begitu. Ketika masuk ke 100 triliun tiba-tiba turun dibanting 80 triliun kayak ini nih. Nanti 80 triliun dan holdernya bertahan di situ, semakin banyak holder artinya bagus, bukan investor abal-abal ataupun koin-koin yang hanya pam-paman karbitan, bukan. Dengan kita melihat holdernya yang meningkat. Jadi wajar ketika udah 100 triliun ada yang TP menjadi 80 triliun, di situ udah holder murni, tambah holder lagi, meningkat lagi, naik lagi. Saya rasakan untuk 5 kali lipat untuk RP1 saya ringan sekali untuk PP ini ya. Jadi kita sabar, tahun ini adalah tahun buleran, pemangkasan suku bunga udah dijanjikan sama Trump di bulan Juni sampai akhir tahun 3 kali 25 basis point. Infonya ini masih lagi deal-dealan sama si Trump pokoknya ya. Itu kemudian kalau kita lihat TA di sini dengan TA telanjang ini kan sebetulnya kan posisi ini itu ini sama dengan sini. Waktu belum ada candle ini, baru yang satu ini tiang panjang di sini, itu saya sudah ada firasat ini nanti akan ke sini. Udah firasat seperti saya amati di sini. Saya amati di sini akan ke sini dulu, akan dipam. Cuma saya santai kalau saya nanti saya sampaikan di grup pada takut sebetulnya, dan itu kan baru wacana. Saya punya ada 2 skenario waktu di sini baru candle ini aja itu ada skenario. Kalau demand kuat itu langsung ke sana. Kalau saya bilang nanti ke sini, saya suruh CL nunggu di sini. Ternyata skenario ini yang terjadi. Saya di sini akan disalahkan. Dulu pernah turun di Fibonacci 3082, CL 50% ambil di bawah, 50% ambil di bawah, nanti gua taunya pam. Karena TA itu kan kebenarannya hanya 20-30%, kalah dengan fundamental. Kalau ini di sini ini saya dari awal itu udah curiga ada 2 skenario. Ini bisa ke sana, bisa ke sini dulu. Ternyata yang diambil skenario ini nih. Ini. Jadi sama. Ini pun waktu di sini itu saya sudah ada 2 skenario. Ini bisa ke sana, ini bisa ke sini. Dan pas ini di awan Ichimoku juga ini. Awan Ichimoku sama, ini juga sama di dalam awan Ichimoku. Jadi skenario ini yang diambil. Kalau lihat dari web Elliott juga sebetulnya kan 1 naik, 2 turun. Kan gitu, 3 naik lebih kenceng lagi ya, 4 turun, 5 jos kan begitu. TA apapun yang saya di sini mengamati TA itu semua tahu, nggak perlu khawatir itu kalau di situ. Kemudian dilihat juga dari trendline, dari awal trendline kan itu kan di sini dulu sebetulnya, di bawah sini. Ini trendline itu awalnya di sini dulu ya. Ini tuh kan sudah break, ini sudah break di sini. Ini udah lepas dari trendline bendera jengking yang arahnya ke atas. Ya tapi di sini tetap bermain-main. Arahnya kan ke atas. Kemudian kalau kita lihat di perawan Ichikiwiran, ya semua mau di sini tahu Mas Bro ya. Di awan Ichikiwir ini kan selalu turun di hijau, naik di merah, turun di hijau, ini waktunya naik. Cuma di dalam naik ini sama ini kayak di sini itu kan sebelum naik ke sana itu
uh, dikecok ke sini dulu, tetap naik di awan merah. Ini resisten tuh waktu itu di sini. Ini sama kayak di sini nih. Ini kan waktu tempo hari kan pertama muncul itu kan gede. Sama ini, kalian kan seneng yang gede-gede. Nah ini di sini itu kan resisten. Setelah mampu menjebol ke atas dalam awan, ini akan bermain-main di awan. Saya waktu itu masih di sini tuh curiga akan ke sana karena ini resisten tuh sampai sini. Jadi support yang tadinya di sini resisten tuh sudah menjadi support, akan bermain di sini, arahnya akan ke sana dan diperkirakan di Juni pertengahan mulai di sini. Ya, kalau ini perosotan TK mulai bahaya. Ini sekitar ya Juli tanggal tua ini mulai hati-hati. Kalau udah cuan gede di sini diambil yang banyak, tunggu turun, nanti masuk lagi akhir tahun saya rasakan pam lebih nggak ngotak kembali kawan ya. Udah panjang lebar ya, mungkin segitu aja. Tetap semangat, tetap yakin PP kayaknya nggak akan kemana-mana dan tahun ini udah kayaknya tahun PP kawan ya, tahun PP ya. Juga kalau kita melihat berita yang sangat menarik di sini, harga PP berpeluang naik 40% tuh dalam waktu dekat kawan. Apakah Juni? Bisa terjadi setelah sempat tenggelam cukup dalam sejak akhir 2024 harga PP akhirnya menunjukkan pemulihan di tengah euforia yang mulai kembali ke pasar meme coin. PP justru datang dengan kejutan yang menarik, yaitu sebuah breakout penting yang bisa memicu bull run. Oh mantap ya. Grafik mingguan per 1 Juni 2025 yang kemarin ya, yang dirilis oleh First Bitcoin menunjukkan bahwa PP berhasil menembus garis tren turun dengan selama ini jadi tembok besar penahan kenaikan harga. Ini bukan sekedar pantulan, saat ini bisa menjadi awal dari fase baru yang lebih positif. Wah, breakout PP dari tren turun. Dalam analis terbarunya terlihat bahwa sejak menyentuh titik terendah di USD 0,000 sekian, harga PP mulai menunjukkan pemulihan. Namun titik balik yang krusial terjadi saat ini. Candle mingguan berhasil ditutup di atas 0,9 sekian yang sebelumnya berperan sebagai area resisten kuat, sekarang menjadi support ya. Wah mantap, ini akan seperti ini kawan. Ini kan sebetulnya kan seperti ini nih yang lagi terjadi itu kan ya, sama ini nih bendera jengking akan jengat ke atas. Nah ini resisten awan Ichimoku di situ, jadi nggak perlu khawatir. Sama dengan ini sebetulnya tadi kan trendline di sini nih yang tadi sama dengan saya jengking di sini itu kan, kemudian lompat di sini. Dah turun tuh setelah ini Juli tanggal tua. Jadi kita sabar, mungkin akan pam gila-gilaan setelah lebaran haji ya. Mungkin ini pada untuk beli onta atau korban. Kalian enggak ya, jangan korban perasaan mulu ya. Senangnya cari karcis korban, Anda sendiri duitnya banyak, gak korban malah belikan koin baby duke. Oke, percaya kawan, mungkin di situ aja. Bitcoin dominan, mudah-mudahan segera turun. Kita akan cuan bareng-bareng 1 tahun siklusnya. Setelah halving BTC ada di tahun sekarang, dan banyak juga tahun 2021 itu kan sudah mulai digembar-gemborkan akan inflasi dan akan naikkan suku bunga gila-gilaan pada waktu itu. Kemudian kucar kacir, tunggang langgang kabur investor, terjadi bear. Kalau ini kan memang berbeda 180 derajat terbalik, yang mana justru pangkas suku bunga, jadi arahnya akan pump ke atas. Juga ini rame, lucu juga si Trump sama si Powell ini. Kalau nggak dinaikkan, kalau nggak terbang, nggak buluran ya bahaya. Si Trump bisa dagang some atau cemil sepatu. Ya nggak mungkin PP nggak akan diterbangkan, nggak mungkin nggak akan ada buluran. Mereka mau main slot ya. Wong sedari dulu tuh udah bosen naik turun, ujung-ujungnya terbang. Yang penting kita tahu siklusnya. Ya itu aja, mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Saya juga mau keluar daftarin anak sekolah dulu, baru lulus kemarin ya.
Pokoknya semangat, yakin sekali. Orang yakin itu pasti ya udah, koin terseleksi alam dari ribuan bahkan jutaan koin. Mana yang lain cuma nengkreng satu PP, nggak ada saingan. Tinggal kalian sabar atau enggak. Kalau nggak sabar ya kalian pelangap-pelongo kayak Kebo waktu Shiba Doge hanya jadi penonton. Shiba Doge dulu gila-gilaan, hancurnya dibantingnya itu, nggak ngotak sampai 90%. Tahu-tahu 1,3 rupiah ya. Ini akan lebih tenar, lebih hip. Kapitalisasi pasar global dari 21 sampai 25 itu akan 4 kali lipat kok naiknya akan. Ketika nanti BTCD menimpa di altcoin ya nggak kira-kira, saya rasakan pokoknya cuan bersama lah ya gitu. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah. Yang mau masuk grup ya ada link di deskripsi. Nanti saya rupiah, telepon saya, japri saya seputar kriptoan. Kami siap melayani dalam 24 jam. Orang ramah-ramah semua di dalam, semua jadi satu kekeluargaan. Komunitas PP terbesar di Indo ada di saya. Sombong dikit. Mungkin itu aja yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah. Yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.